Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami semua dari kelompok 4 ingin menampilkan roleplay dengan bertema bayi baru lahir prematur. Saya Nabila Basari dengan NIM CBR 02400012 berperan sebagai bidan. Perkenalkan, nama saya Dina Nurul Fadila Tutraima dengan NIM CBR 02400005 berperan sebagai dokter anak. Perkenalkan, nama saya Harum Sepani dengan NIM CBR 024009 berperan sebagai perawat dan mertua. Perkenalkan, nama saya Papaya Azizi dengan NIM CBR 02400117 berperan sebagai psikolog klinis. Perkenalkan, nama saya Iskarwati dengan NIM CBR 02400007 berperan sebagai dokter objin dan ahli gizi. Perkenalkan, nama saya Hani Putri Andini, CBR 024008 berperan sebagai pasien. Selamat menyaksikan. Arigatou. Selamat malam Ibu, saya Bidan Nabila yang berjaga malam ini di rumah sakit. Si ibunya ada keluhan apa? Saya sakit perut bagian bawah, Bu Bidan. Oh, sudah berapa lama ya Ibu? Dari kemarin sore katanya sakit-sakit itu perutnya. Oh, baik. Ya sudah, saya lakukan pemeriksaan dalam dulu ya. Iya. Oke. Ibu, saya lakukan pemeriksaan dalam terlebih dahulu ya. So, kaki ibunya ditekuk dulu. Izin saya buka celananya ya Ibu. Pelan-pelan ya, Bu. Waduh, Ibu ini si tetenya udah usia kandungannya 32 minggu. Udah pembukaan ke-6. Saya hubungin dokter Optin dulu ya sama dokter anak. Iya. Sabar ya Ibu, kemungkinan bayinya lahirnya prematur. Yang sabar ya, Neng. Iya. Yang kuat. Ibunya dijaga dulu ya Ibu. Saya izin mau nelpon dokter Optin dulu ya. Iya. Aduh. Udah. Assalamualaikum dok. Dok, barusan ada pasien datang dengan usia kehamilan 32 minggu. Sudah pembukaan ke-6 dok, kontraksinya teratur. Namun tampaknya si pasien lahirnya prematur. Oh iya, baik. Terima kasih ya Bu Bidan. Tolong siapkan ruang bersalin. Saya segera ke sana untuk membantu persalinan. Tolong informasikan juga ke dokter anak ya. Baik dok, nanti saya segera informasikan ke dokter anak juga ya. Ya, baik. Assalamualaikum dok, saya bidan yang berjaga di IGD. Saya sedang menangani ibu hamil dengan usia kehamilan 32 minggu. Kemungkinan akan melahirkan dengan kondisi bayi prematur dok. Mohon kehadirannya ya dok untuk berpartisipasi. Oh, terima kasih ya Bu Bidan. Saya akan standby di ruang bersalin dan langsung koordinasi ke NICU agar tim juga siap. Baik dok, iya dok, sama-sama. Halo, selamat malam. Saya dapat informasi dari IGD, ada ibu hamil usia 32 minggu dalam persalinan aktif. Saya akan standby di ruang bersalin ya. Mohon tim NICU bersiap untuk kemungkinan lahir prematur. Baik dok, apakah ada info mengenai kondisi ibu atau dugaan berat bayinya? Baru dapat info usia kehamilan 32 minggu, karena ini termasuk prematur sedang, kemungkinan berat badan bayi sekitar 1.500 sampai 1.800 gram. Kita siapkan penanganan untuk risiko BBLR dan gangguan napas ya. Ya. Siap dok, inkubator, sipap, suction, dan alat resusitasi akan kami siapkan.
Saya juga siapkan cairan intravena dan alat NGT ya. Terima kasih. Bila bayi lahir, kita langsung bawa ke NICU untuk stabilitas awal. Saya ke ruang bersalin dahulu ya. Baik dok, terima kasih kembali. Dok, bayi tadi lahir pukul 4:15, berat 1.600 gram, menangis lemah, Apgar 467. Ada granting, takipnia, dan hipotermia. Kita butuh stabilisasi secepatnya, bayi perlu inkubator dan CPAP. Ada kemungkinan spesies juga. Kita bawa ke NICU sekarang. Baik dok, saya sudah siapkan inkubator dan sipap. Akan kami bawa dan monitor ketat di NICU. Baik Bapak, saya izin untuk bawa bayi Ibu ke ruang NICU ya. Untuk penanganan yang lebih intensif, untuk pasien mungkin dipindahkan terlebih dahulu ke ruang rawat inap ya Pak. Baik Bu Dokter, terima kasih, lakukan saja yang terbaik untuk anak dan istri saya. Iya Bapak. Nurse, tolong pasang CPAP ya. Mulai pemanasan inkubator, order lab darah lengkap, CRP, kultur. Berikan antibiotik empiris, ampicillin dan gentamicin ya. Dok, suhu awal 35,2 derajat Celcius. Monitor vital sudah terpasang. Saya mulai D10 via intravena. Nanti saya pantau tiap 15 menit, dok. Oh iya bagus. Observasi ketat untuk resiko spesies dan respiratory distress. Jika ada penurunan saturasi atau suhu tidak naik, segera lapor ya. Saya juga minta hasil lab dipantau segera setelah keluar. Bila perlu, kita evaluasi ulang terapi dalam 24 jam ya. Baik dok, saya catat sebagai prioritas. Saturasi sekarang 91% dengan sipap frekuensi napas 66 kali per menit. Retraksi masih tampak ringan. Kita pantau juga toleransi terhadap terapi cairan. Nanti kalau bayi stabil respirasi, bisa mulai diskusi nutrisi enteral. Bu, kita sedang rawat bayi 32 minggu dengan berat badan 1.600 gram, masih dengan CPAP, mohon rencana awal nutrisi. Baik dok, hari pertama kita pakai D10 intravena, target kalori 110-120 kcal. Kalau respirasi stabil, mulai ASI perah via sonde 1 ml per 3 jam. Di hari ketiga, saya sarankan fortifikasi saat volume mencukupi. Baik, terima kasih, saya setuju. Kita pantau toleransi enteral feeding harian. Siap dok, saya juga akan koordinasi dengan bidan dan perawat agar jadwal pemberian ASI perah sesuai rencana nutrisi. Bu bidan, Bu suster, saya mau menyampaikan rencana nutrisi. Bu bidan dan suster, saya juga mau menyampaikan ya rencana awal perawatan bayi. Di sini sudah tertulis. Saat ini kan kita masih pakai D10 intravena. Kalau dalam 2-3 hari kondisi si bayinya itu belum stabil atau respirasinya sudah tak stabil, saya rencanakan mulai ASI perah 1 ml tiap 3 jam via sonde. Terus juga mohon bantuannya ya untuk jadwal pemerahan ASI dan pencatatan volume ASI harian dari Ibu. Siap, saya bantu edukasi Ibu agar mulai memerah setiap 2-3 jam sekali. Produksinya memang masih sedikit, tapi saya dukung dengan teknik pijat oksitosin. Saya akan koordinasikan dengan perawat setiap hasil perahan agar selesai dan sesuai dengan prosedur. Baik Bu, nanti saya atur jadwal pemberian ASI perah sesuai instruksi Ibu Gizi. Untuk volume dan respon bayi, saya catat di lembaran monitoring feeding. Kalau bayi sudah mulai toleran dan tidak ada residu berlebih, saya infokan untuk lanjut volume bertahap. Baik, terima kasih ya suster sama Bu bidan. Iya. Pagi Ibu, saya Reva dari tim psikologi. Kami paham kondisi ini berat. Boleh saya mendampingi Ibu sejenak? Boleh, tapi saya cemas Bu, saya takut bayi saya gak kuat, saya merasa bersalah. Ya apa-apa Ibu, itu reaksi yang wajar. Tapi Ibu tidak sendiri. Kami semua bekerja sama agar bayi Ibu cepat pulih. Kita bisa jadwalkan konseling rutin dan bantu Ibu agar tetap semangat. Bu, produksi ASI sangat penting. Kita mulai dengan ASI lewat sande ya Ibu. Nanti bila stabil bisa skin to skin. Nah, skin to skin itu si bayinya tuh dengan Ibu bersentuhan, bisa dengan pelukan ataupun dengan ketika menyusui ya Bu ya.
Bisa banyak Bu Bidan. Tidak apa-apa Ibu, nanti saya bantu teknis memeras ASI. Kita juga jadwalkan kangguru care bersama tim itu ya Ibu, setelah CPAP-nya lepas. Sehat-sehat ya Ibu, semoga Ibu dan bayinya sehat selalu. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Pagi, Dok. Hari ini hari kedua pasca persalinan, kita perlu evaluasi kondisi bayi secara lintas profesi. Saya usulkan kita adakan mini loan IPE sekarang sekitar 10 menit. Apakah bisa? Bisa dong. Jadi dimulai dari saya ya. Hari kedua saturasinya stabil ya, dengan sifat CRP tinggi, antibiotik lanjut, dan belum ada tanda NIC. Suhu dan eliminasi stabil, ASI perah bisa kita mulai via sonde jika disetujui. Baik, saya setuju ya. 1 ml tiap 3 jam. Bila toleransinya baik, kita naikkan dan mulai fortifikasi dari hari kelima saja. Ibu sudah kooperatif juga sih, tapi masih butuh dukungan emosional rutin. Jadi saya akan menjadwalkan 1 kali per 2 hari. Si Ibu sudah bisa memerah ASI dan juga si Ibu sudah aktif bertanya kepada saya dan juga semangatnya semakin meningkat. Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya. Kita sepakat mulai ASI sonde hari ini dan lanjut pantau perkembangan ibu dan bayi. Tim ini sangat luar biasa. Kasih ongkos dulu. Selamat ya Bu, berat badan bayi sudah mencapai 1.800 gram, pernapasan juga sudah stabil tanpa alat bantu. Artinya ibu udah bisa pulang. Sehat-sehat ya Bu. Iya, makasih ya Bu Dokter. Akhirnya anak saya bisa pulang juga. Terima kasih ya Bu Dokter, Bu Bidan, semuanya. Saya tidak tahu lagi membalas itu kayak gimana, cuman bisa balas pakai doa. Bu, sebelum pulang, kami akan kasih buku KIA dulu ya. Di sini ada edukasi tanda bahaya dan teknik menyusui yang benar dan jadwal kontrol. Jangan ragu bertanya kepada saya, Bu. Ya Bu. Itu tetap jadi yang utama ya Bu. Kalau BB bayinya belum naik sesuai target, fortifikasi ASI dilanjutkan. Terus nanti kita evaluasi. Saya lihat Ibu sudah jauh lebih siap. Tapi ingat, tidak apa-apa merasa lelah atau kewalahan. Kami di sini tetap terbuka untuk mendampingi kapanpun Ibu butuh. A few moments later. Terima kasih semuanya sudah menonton video kami. Dadah. Udah.